selamat datang di channel tim KKN UGM Nusa Penida tahun 2020. Perkenalkan, nama aku Salsabila Milenia, atau bisa dipanggil aja Salsa. Aku dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Nah, di KKN ini aku termasuk di klaster Sosial Humaniora, dan aku berada di subunit Batu Madek A. Video kali ini, aku bakal menjelaskan jurusan dan prospek kerja untuk klaster sosial humaniora UGM. Video ini sebagai bagian dari sosialisasi perguruan tinggi untuk siswa SMA. Kita sedikit overview dulu nih. Terdapat beberapa jalur yang bisa ditempuh untuk masuk ke UGM. Aku akan jelasin 4. Yang pertama itu SNMPTN, di mana jalur ini menggunakan nilai raport sebagai bahan seleksi. Kedua ada SBMPTN atau sekarang disebut UTBK. Nah, jalur ini menggunakan nilai tes yang diadakan serentak se-Indonesia. Ketiga ada ujian mandiri atau di UGM disebut UTUL. Nah, jalur ini menggunakan nilai tes yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada itu sendiri. Keempat, ada jalur untuk kelas internasional atau di UGM disebut International Undergraduate Program atau IUP. Jalur ini biasanya dibuka sebelum pelaksanaan SNMPTN. Nah, kalau jalur ini ada tesnya sendiri tuh, terdiri dari Gadjah Mada Scholastic Test, terus ada tes bahasa Inggris, lalu setelah itu ada focus group discussion, dan yang terakhir ada wawancara. Nah, video kali ini aku akan bahas secara singkat dari 3 fakultas soshum di UGM, yaitu FEB, Hukum, dan Psikologi. Untuk 3 fakultas soshum lainnya akan dibahas di video lain oleh rekan saya. Yuk, langsung aja kita bahas satu persatu. Kita langsung ke fakultas yang pertama, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau biasa disebut FEB. Seperti namanya, fakultas ini mempelajari tentang ilmu keuangan, ekonomi, dan bisnis. Di UGM, FEB terdiri dari 3 program studi, yaitu ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini mendapatkan akreditasi AACSB atau panjangannya Association to Advance Collegiate Schools of Business. Nah, FEB ini adalah fakultas ekonomi pertama di Indonesia yang mendapatkan akreditasi AACSB. Akreditasi AACSB ini merupakan akreditasi internasional untuk sekolah bisnis terbagus loh. Ayo kita bahas satu persatu untuk program studinya. Program studi pertama di FEB yaitu akuntansi. Program ini secara umum memberikan gambaran teori, konsep, serta prinsip akuntansi. Yang lebih jauhnya membahas materi terkait metode pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini nantinya akan berguna bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Program ini juga mempersiapkan mahasiswa dengan kemampuan untuk melakukan dan menganalisis laporan keuangan, audit, serta sistem kontrol manajemen. Nah, di dalam program studi akuntansi ini, kalian akan memiliki pengetahuan dan keahlian dalam keterampilan menghitung, kemampuan mengelola keuangan, kemampuan mengevaluasi anggaran, kemampuan menginterpretasikan angka, kemampuan membuat rekomendasi, dan yang terakhir kemampuan menilai kelayakan bisnis atau usaha hingga melihat potensi dan prospek keuangan bisnis atau usaha tersebut ke depannya. Oh iya, di setiap jurusan itu pasti ada konsentrasi atau peminatan. Hal ini adalah pengkhususan studi yang fungsinya untuk mendalami dan mempelajari materi yang lebih spesifik serta terarah ke suatu bidang. Untuk konsentrasi akuntansi di UGM ini ada 6. Pertama itu ada keuangan, lalu audit, sistem informasi, manajerial, sektor publik dan perpajakan, dan akuntansi syariah. Konsentrasi ini nanti bisa kalian pilih sesuai dengan mata kuliah pilihan yang kalian ambil. Terus nih, yang terakhir, prospek kerja untuk lulus. Prospek
Terus nih yang terakhir, prospek kerja untuk lulusan akuntansi ini sangat luas. Bisa dikatakan setiap sektor pasti membutuhkan lulusan akuntansi. Jadi prospek lulusan akuntansi itu diantaranya nih ya, ada akuntan, konsultan pajak, pegawai asuransi, akuntan pendidik atau dosen, perencana keuangan, analis keuangan. Oh iya, di setiap jurusan itu pasti ada konsentrasi atau peminatan. Hal ini adalah pengkhususan studi yang fungsinya untuk mendalami dan mempelajari materi yang lebih spesifik serta terarah ke suatu bidang. Untuk konsentrasi akuntansi di UGM ini ada 6. Pertama itu ada keuangan, lalu audit, sistem informasi, manajerial, sektor publik dan perpajakan, dan akuntansi syariah. Konsentrasi ini nanti bisa kalian pilih sesuai dengan mata kuliah pilihan yang kalian ambil. Prospek lulusan akuntansi itu diantaranya nih ya, ada akuntan, konsultan pajak, pegawai asuransi, akuntan pendidik atau dosen, perencana keuangan, analis keuangan, auditor, dan analis kredit. Program studi yang kedua yaitu ilmu ekonomi. Nah, di prodi ini kalian akan mempelajari perilaku manusia dalam menentukan pilihan yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan. Juga mempelajari cara mengendalikan dan menyalurkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Lalu, mahasiswa juga akan diberi pemahaman mengenai perekonomian dari sudut pandang mikro maupun makro, yang nantinya digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam lingkup regional, nasional, maupun lintas negara. Nah, di prodi ilmu ekonomi ini, kalian akan menemui mata kuliah sebagai berikut nih. Misalkan mikroekonomika, makroekonomika, statistika, matematika ekonomi, ekonometrika, ekonomika tenaga kerja, keuangan internasional, ekonomika publik, dan masih banyak yang lainnya. Terus konsentrasi ilmu ekonomi di UGM ini terdiri dari ekonomika pembangunan publik, internasional, moneter, dan bisnis. Terus apa aja sih peluang karir bagi mahasiswa ilmu ekonomi? Nah, peluang karirnya tuh banyak banget. Bisa dimulai dari institusi dalam negeri hingga institusi asing. Jenis dan jenjang karirnya pun cukup bervariasi. Di antaranya prospek kerja dari mahasiswa ilmu ekonomi adalah sebagai ekonom tentu saja, terus juru taksir atau appraiser, analis keuangan, analis riset pasar, auditor, konsultan manajemen bisnis, dan pegawai pajak. Prodi terakhir di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM adalah manajemen. Nah, di bidang keilmuan ini, kalian akan mempelajari tentang kegiatan perusahaan ataupun organisasi. Fokusnya ini kepada kegiatan mengelola, merencanakan, dan mengatur semua proses dalam perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, dalam prodi ini, kalian akan mendapat pengetahuan mengenai kemampuan mengatur sumber daya manusia, kemampuan mengelola keuangan, kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, khususnya dalam praktik bisnis, kemampuan manajerial, kemampuan menganalisis, dan juga sikap kepemimpinan. Beberapa mata kuliah yang akan kalian temui di prodi manajemen ini adalah pengantar ekonomi, pengantar bisnis, matematika ekonomi, statistika, dan beberapa mata kuliah yang sangat spesifik seperti etika bisnis, studi perencanaan bisnis, manajemen operasi, manajemen strategis, dan masih banyak lainnya. Nah, konsentrasi di jurusan manajemen FEB UGM ini ada 5. Pertama pemasaran, terus kedua ada sumber daya manusia, ketiga ada finance atau keuangan, keempat ada manajemen operasi, dan yang kelima adalah manajemen strategik. Nah, peluang karir bagi mahasiswa manajemen ini luas banget karena bisa
Dibilang implementasi manajemen ini mencakup berbagai jenis pekerjaan dan juga jenjang karir. Di antaranya prospek kerjanya adalah tenaga pendidik atau dosen, konsultan bisnis, konsultan perbankan, bagian pemasaran atau bagian sales, bagian SDM atau HRD, pengamat dan praktisi ekonomi, pengusaha, market researcher, dan juga bagian operasional. Kita lanjut ke fakultas yang kedua, yaitu Fakultas Hukum. Nah, di fakultas ini kalian akan mempelajari tentang hukum, baik teori maupun praktiknya, serta juga kalian akan mempelajari sistem hukum yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan maupun kegiatan bisnis. Beberapa mata kuliah yang akan kalian dapati adalah pengantar ilmu hukum, ilmu negara, pengantar hukum Indonesia, filsafat hukum, dan beberapa pendalaman dari berbagai macam bidang hukum seperti hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum agraria, dan masih banyak lainnya. Nah, di FHUGM ini kalian akan menemui beberapa pusat kajian, misalnya Pusat Kajian Anti Korupsi dan Pusat Kajian Hukum Adat Joyo Diguno yang berada di bawah Departemen Hukum Adat. Selain itu, juga terdapat beberapa unit kerja seperti laboratorium PKBH atau Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, unit penelitian, unit jurnal dan penerbitan, unit Law Career Development Center, serta unit lainnya yang pastinya dapat menunjang kegiatan perkuliahan bagi seluruh sivitas akademika FHUGM. Nah, terus di FHUGM ini terdapat banyak banget nih departemennya. Ada 11. Dimulai dari hukum adat, hukum administrasi negara, agraria, dagang, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pajak, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara. Nah, konsentrasi di FHUGM ini terdapat 13 yang berada di naungan 11 departemen yang tadi. Di antaranya konsentrasinya adalah konsentrasi hukum acara perdata, konsentrasi hukum adat, konsentrasi hukum administrasi negara, konsentrasi hukum agraria, konsentrasi hukum dagang, konsentrasi hukum internasional, konsentrasi hukum Islam, konsentrasi hukum ketenagakerjaan, konsentrasi hukum lingkungan, konsentrasi hukum pajak, konsentrasi hukum perdata, konsentrasi hukum pidana, dan konsentrasi hukum tata negara. Sedang itu konsentrasi untuk mahasiswa S1 reguler. Sedangkan kalau konsentrasi untuk mahasiswa kelas internasional itu ada 4, yaitu hukum internasional, hukum tata negara, hukum bisnis, dan hukum pidana. Lalu apa aja sih prospek kerja bagi mahasiswa hukum? Banyak banget, dan bukan cuma terbatas di pengacara aja. Jadi beberapa prospeknya adalah jaksa, hakim, pengacara, notaris, auditor hukum, staf legal bisa di perusahaan atau organisasi, tenaga pendidik atau dosen, analis intelijen, mediator, dan konsultan hukum. Lalu ke fakultas terakhir, yaitu Fakultas Psikologi. Nah, disiplin ilmu psikologi ini mempelajari mental, pikiran, dan perilaku manusia, baik yang tampak maupun tidak tampak. Unit analisisnya adalah perilaku manusia di level individu ataupun kelompok. Nah, setelah mengikuti pendidikan S1 di Fakultas Psikologi, maka setiap mahasiswa akan memiliki kompetensi sebagai berikut. Pertama adalah memahami konsep-konsep dasar dari teori psikologi. Kedua, mampu menggunakan teori-teori psikologi tersebut untuk pemecahan masalah psikologi pada individu, kelompok, organisasi industri, dan masyarakat. Ketiga, menguasai teknik observasi.
dan wawancara pengukuran psikologis. Keempat, peka terhadap permasalahan biopsikososial dalam konteks Indonesia. Dan yang kelima, mampu melakukan penelitian. Nah, di Fakultas Psikologi ini, kamu akan mempelajari banyak hal, dimulai dari mata kuliah umum seperti psikologi umum dan eksperimen, psikologi klinis, psikologi sosial, psikologi industri dan organisasi, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, dan psikometri. Lalu ada juga mata kuliah pilihan seperti psikologi forensik, psikologi ekonomi, psikologi emosi, psikologi internet, stimulasi perkembangan anak, dan masih banyak lagi. Proses pembelajaran dilakukan baik di dalam kelas, praktikum di laboratorium, maupun pengamatan di masyarakat. Selain teori-teori yang diajarkan, mahasiswa juga distimulasi dengan permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat. Diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dan sekaligus aplikasi teori untuk memahami permasalahan dan solusi dari permasalahan tersebut yang berkembang di masyarakat. Upaya untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam memahami teori dan konsep perilaku di UGM ini disediakan laboratorium praktikum. Ada 4 nih. Yang pertama, laboratorium psikologi faal. Kedua, laboratorium psikodiagnostika. Ketiga, laboratorium psikologi eksperimen. Dan keempat, laboratorium mind, brain, and behavior. Nah, mungkin prospek kerja yang paling populer dari jurusan psikologi itu pasti karir di bidang konseling. Tapi sebenarnya prospek kerja lulusan psikologi itu luas banget dan gak hanya di bidang konseling. Di antaranya tuh bisa jadi peneliti, terus psikolog itu sendiri, lalu bagian personalia atau HRD perusahaan atau organisasi, konselor, tenaga pendidik atau dosen, terapis, R&D atau Research and Development perusahaan, trainer, serta guru bimbingan konseling. Nah, kalau kamu ingin terjun ke bidang klinis, itu lulus dari sarjana S1 aja nggak cukup. Seorang sarjana psikologi biasanya hanya bisa menjadi asisten psikolog. Jadi, kalau kamu mau menjadi psikolog, ada baiknya kamu melanjutkan studi ke magister psikologi profesi. Setelah lulus profesi, baru deh kamu bisa praktik di ruang konseling. Nah, tadi udah dibahas penjelasan singkat dari 3 fakultas di klaster sosial humaniora UGM. Sebagai referensi, aku akan cantumin link-link resmi dari tiap fakultas di description box di bawah ya. Tapi untuk informasi yang lebih detail, teman-teman bisa melakukan riset sendiri. Banyak banget kok informasi yang bisa didapatkan di internet. Sekian aja yang bisa aku sampaikan. Harapannya video ini akan berguna bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.